saya mungkin akan membahas seputar tentang profesi saya. Di tempat yang baru ini sama sih, nggak jauh beda dengan perusahaan sebelumnya. Di perusahaan sebelumnya saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Septiadi di channel Berbagi Ilmu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa 3 bulan terakhir ini saya baru saja pindah ke perusahaan yang baru. Dari sebelumnya saya 7 tahun mengabdi di perusahaan sebelumnya. Kali ini saya di perusahaan baru sehingga agak kesulitan nih. Saya mau bikin video-video pengalaman saya di proyek konstruksi. Nah, mungkin ini proyek saya sudah berjalan sudah cukup lama, jadi saya bisa meluangkan waktu agak sedikit santai di hari Minggu ini, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin akan membahas seputar tentang profesi saya. Di tempat yang baru ini sama sih, nggak jauh beda dengan perusahaan sebelumnya. Di perusahaan sebelumnya saya sebagai Quality Assurance Manager, kemudian di sini saya sebagai Asisten Manager QHSE. Nggak jauh beda dengan perusahaan sebelumnya, tapi yang mau saya bahas di sini adalah apa sih 3 hal yang enak menjadi seorang QHSE buat teman-teman. Untuk lebih detailnya, yuk kita lihat lebih dalam. Oke teman-teman, yang pertama enaknya menjadi QHSE, yaitu yang pertama enaknya itu tidak dikejar-kejar target penyelesaian waktu. Jadi teman-teman di lapangan nih, yang misalkan mereka sedang melaksanakan progres yang harus dikejar-kejar, mereka harus selesai tepat waktu. Nah, di bagian QHSE ini kita tidak dikejar-kejar terhadap waktu. Tugas kita adalah mensupport teman-teman lapangan terkait material-material apa saja yang akan digunakan, apakah sudah legal atau belum, materialnya apakah sudah dilakukan pengujian segala macam atau sejenisnya. Jika itu sudah dilakukan, maka terkait target penyelesaian itu adanya di tim lapangan, sehingga tim QHSE ini tidak dibebankan mengenai waktu. Misalkan tidak jadi cor atau tidak jadi pasang balok atau pekerjaan itu terlambat, kita tidak disalahkan. Akan tetapi jika material yang belum disetujui ataupun supportingnya itu adanya di kita, baru kita yang kena. Jadi target penyelesaian ini tidak jadi beban buat kita, itu enak. Kemudian yang kedua itu kita menambah ilmu di setiap divisi. Kenapa saya bilang menambah ilmu? Karena quality ini berhubungan dengan berbagai macam divisi. Kita berhubungan dengan tim lapangan, kita berhubungan dengan tim teknik, kita berhubungan dengan tim QS, gitu ya. Kenapa saya berhubungan dengan 3 hubungan ini? Karena metode kerja, kemudian biaya, kemudian implementasi di lapangan itu semua berhubungan, sehingga quality ini akan banyak belajar hal baru. Metode yang masuk harus dipresentasikan ke kita baca metode tersebut. Kemudian biaya, kalau ada yang tidak sesuai, biayanya terlalu mahal, terlalu tinggi, maka pengajuan kita pun akan ditolak oleh QS. Kita akan disuruh mencari alternatif lain, kita dan tim teknik disuruh untuk mencari alternatif lain terkait metode tersebut, sehingga di situ kita akan mendapatkan berbagai macam pengalaman baru terkait metode-metode baru. Jika case-nya seperti ini, kita gunakan seperti ini. Jika case-nya seperti ini, kita harus gunakan seperti ini. Nah, itu yang membuat saya sampaikan bahwa menjadi QHSE ini sebenarnya menjadi sarana teman-teman buat menambah ilmu. Karena saya pernah ada di posisi sebagai orang lapangan, sebagai pelaksana. Jadi waktu saya menjadi pelaksana saat itu tugas saya hanya di lapangan, gitu kan. Ada pekerjaan, ada material, ada orang, baru saya arahkan orang.
Sehingga yang saya bisa lakukan hanyalah ya saya hanya kerja saja. Bagaimana proses sebelum kerja itu saya tidak tahu. Tapi ketika saya pindah ke bagian QA, walaupun waktu itu masih QA officer, akhirnya di situ saya mengetahui banyak hal-hal baru yang sebenarnya dulu tuh pernah saya kerjakan, tapi saya tidak tahu dasarnya itu dari mana. Nah, ketika masuk ke QA, saya tahu dasarnya itu dari mana dan bagaimana pemecahan masalah jika terjadi A, B, C, D. Ketika terjadi kasus A, pemecahan masalahnya apa? Ketika terjadi kasus B, pemecahan masalahnya apa? Nah, disitulah ilmu kita bertambah banyak, pengetahuan kita terhadap material kita semakin banyak, dan metode-metode kerja yang baru pun kita akan semakin dapat hal baru. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita menambah relasi atau teman. Bukan berarti jabatan yang lain tidak menambah relasi, tapi dengan adanya QA ini kita akan berhubungan dengan orang-orang tertentu. Biasanya kita akan berhubungan dengan manajemen vendor-vendor kita sebagai Menkon. Kita berkoordinasi dengan mereka terkait perencanaan mereka, terkait metode yang akan mereka kerjakan, sehingga kita akan mengenal mereka. Kita akan mengenal banyak pimpinan-pimpinan vendor, dan itu akan memudahkan kita kalau misalkan terjadi masalah di lapangan. Dalam arti begini, misalkan di lapangan kualitas tidak terjamin, terus kita kenal sama pimpinannya karena kita berkomitmen dengan pimpinan mereka ketika membuat perencanaan itu, sehingga kita tegur pimpinannya, yang lapangan pasti akan berjalan. Nah, itu yang dikatakan sebagai menambah relasi dan kawan. Mungkin itu saja pengalaman saya sebagai QHSE, tapi tidak semua pekerjaan itu enak. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa setiap pekerjaan itu ada enaknya, ada tidaknya. 3 hal yang pertama saya sampaikan adalah yang enaknya. Lalu bagaimana yang tidak enaknya? Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.